Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin bagi orang mukmin yang lain itu ibaratnya seperti sebuah bangunan. Apa sih fungsi bangunan itu, perannya? Yasuddu, memperkuat, memperkokoh, ba'du, sebagian dari bangunan itu, ba'don, ke sebagian yang lain. Namanya bangunan antara botol siji karo botol siji ini dengan wesine saling memperkuat. Wong mukmin ngono kuwi. Ojo senengane bengkerengane kapir-kapiran. Rawahu, meriwayatkan hadis Asy-Syaikhani, Imam Bukhari, Muslim. Al-mu'minu akhul mu'min la yada'u nasihatahu ala kulli hal. Orang mukmin itu saudara kepada sesama mukmin. La yada'u, dia tidak akan meninggalkan nasihatahu, nasihat orang mukmin yang lain. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai sesama muslim, menjalin ukhuwah, paseduluran semata-mata karena Allah, nanti di hari kiamat ala karosiyah min yakutin, mereka duduk di atas kursi-kursi terbuat dari yakut haulal arsy. Al-mutamassik bi sunnati 'inda fasati ummati lahu ajru syahid. Orang yang tetap memegang teguh sunnahku ketika umatku rusak, ora usum jamaah, ora usum zikiran, ora usum sholawat, sampean memberanikan diri tetap memegangi iku istighosan. Resikonya iso dipecat marotua bareng. Aduh yo. Apet teman. Ayo terus. Lah iku lho wong Sumbersari iku lho. Aman tapi aman. Sing ngerti Pak Sugi iku. Iku kono ngaji nang kene bahaya. Ngoso itu. Ketika malam-malam nang Yai Marjuki yo. Orang yang tetap memegangi sunnahku saat umat ini rusak, dia kekeh, lahu, baginya ajru syahid, sama dengan pahala orang yang mati syahid. Syahid bela agama, ini juga bela agama. Agama dirusak, kau tetap kekeh membelanya. Podo-podo syahide, podo-podo mujahide, sekalipun di aspek yang beda. Almar'u ma'aman ahabba, seorang akan bersama orang yang ia cintai. Sudah. Moga-moga sampai dino kiamat tetap cinta ulama. Aja lali ya karo Mbak Asifak bareng. Lu lajare mbiyen koyoke karo mingsanako. Lah ya ayo. Kasih tekan dadi pleke kabeh lan. Saya mendukung. Sawal bisa. Sawal. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarhamin nas, ndimo. Al-mustasyaru mu'tamadun. Orang yang dimintai pendapat itu berarti dia diamanati. Jadi mudi di jalur pertimbangan tamam. Lah aku sida karo Mbak Sifanu piye? Ketika Saman dimintai pertimbangan tamam, itu artinya Saman juga mendapat amanah jaga kerahasiaan tamam. Ojo malah tiba positif. Ora oleh ngono ngawur ae. Kabar gembira. Kalau mikir mbak dikoclok.
Ponaan. Makanya greges wae. Ponaan iki greges berarti. Kalau saya nggak perlu gojok mikten. Sesuk ponaan-ponaan rene kabeh. Lah, mikdat Pilih. mesti gutek. Persiapan. Saiki wis nyicil rambutnya apik. Mulai potongan. Meneh kelambine kudu sing setelikan. Insyaallah. Dewi temen. Kopiahe ganti kopiah NU sing anyar. Dah. Al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang dimintai pendapat, berarti dia itu menerima amanah menjaga kerahasiaan. Fa idzastusyira, maka jika dia dimintai pendapat, fal yusyir, hendaklah dia memberikan pendapat bima dengan suatu pendapat huwa soni'un li nafsih, yang dia juga mau melakukannya untuk dirinya sendiri. Apa yang kau nasihatkan, masukan yang kau berikan pada teman, itu harus masukan yang sekiranya andai kamu mengerjakan itu juga mau. Sama nyawang bocah ayu, solihah, yang seandainya sama disuruh nikah itu juga mau. Nah, itu yang sampean beri masukan kepada teman sampean. Gelem karo iku. Oke, ngono. Aja kok sing elek wehne kancamu. Sing apik pek dhewe. Gak mana aja tadi. Gak dipercaya. Suatu saat Hasan ngene wis mamit lah nang wong Lamongan apik nang Lamongan. Disurung-surung karo Lamongan, begitu deal dengan Lamongan, jere Hasan merdeka. Saya satu sudah. Sukun jalan tol. Malang berarti. Jadi kalau memberikan masukan itu ya beri masukan yang sekiranya Anda juga mau menerima. Lek nang Blitar itu istilahnya dadi dan kudu siap kembruan. Dan tadi mak jomblang ya kan? Mak jomblangi wong andai gagal sama sendiri kudu gelem nerimo. Makanya jangan pernah mak jomblangi wong sing enggak memenuhi kriteriamu. Jadi aku ya mau. Aku ojo lah. Pokoknya udah data semuanya. Santri sini itu ada yang dulu didawi Umi ya karo saya. Iki bocah iki njajal aturne nang masmu. Gitu. Terus jarak mungkin seminggu apa 2 minggu matur yang dalam. Mas dereng kerso, tapi kula nggih mboten napa-napa. Kula nggih purun. Iku jenenge apa? Tanggung jawab sembodo. Lanjut. Aku roh, sampean roh. Lek tak sebut Pak Suki mesti roh. Ya paham. Kalau pun paham. Ngawur. Terakat. Makrifat. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu siapa sih? Muslim dari kata dasar salimah, selamat. Namanya muslim orang yang mana umat Islam yang lain juga selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Namanya muslim sempurna itu
orang yang menjamin keselamatan kepada muslim yang lain dari gangguan lesannya maupun tangannya. Iki muslim ngamplengi. Ngateni. Al-mu'minu man amanahun nasu ala dimaihim. Kalau orang mukmin itu dari kata-kata aman, iman itu dari kata-kata aman, satu akar kata. Sehingga kalau orang mukmin, siapa sih orang mukmin? Orang mukmin itu orang yang mana orang lain tetangganya, temannya bersama dia, bertetangga dengan dia aman-aman saja terhadap nyawa maupun hartanya. Benar-benar enggak menjadi ancaman bagi yang lain. Begitu bertetangga dengan sesama mukmin, bondo aman, nyowo yo aman. Dan siki yang ngaku paling mukmin ngerampasan, matenian, ngaku paling iman. Gara-gara pilgub ae wong liya mati ra gelem nyolati. Haram. Wal muhajiru, sedangkan sejatinya orang hijrah, man hajara manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apapun yang Allah larang, itu namanya hijrah. Sekarang penampilannya yang didisik nih. Begitu ikut hijrah, oh langsung jilbabnya berubah, celonone berubah, jenggote berubah, bahasane berubah, sing biyen biasa Kang Yu. Kak nyopotong goe. Itu namanya hijrah. Dadi ya bid'ah wong ora ngono kuwi ya hijrah model Nabi, tinggalkan larangan Allah itu namanya hijrah. Orang muslim menjamin selamat orang lain, orang mukmin menjamin aman orang lain, orang hijrah tinggalkan larangan. Al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Seluruh orang muslim ini bersaudara, Mas. Namanya bersaudara, enggak ada kelebihan, keunggulan bagi seseorang atas orang yang lain kecuali takwanya. Sekarang aku kan keturunan kon keturunan Kenaro, aku keturunan Arab iki. Abu Jahal tadi. Kenapa sih sekarang kok jadi begitu itu? Dan kalau merasa keturunan mana wajib dihormati, kon enggak menghormati dosa gede. Nilai lebih itu karena ketakwaannya, bukan karena keturunan. Orang Jawa, lamun wong Jawa iku elek, ya kan? Saelek-eleke wong Jawa, nyatane diarepi wong Arab. Wong Arab mbiyen rawuh ning kene enggak nggawa bojo, rabi wong wedok Jawa. Setelah wong wedok iku mlebu Islam. Ayo arana elek wong Jawa. Karena mbah-mbahmu mbiyen kalaupun dari sisi bapak Arab tapi dari sisi ibu Jawa. Ayo ngarana wong Jawa elek, mbah-mbahmu ya Jawa ta. Ngene. Sopo wong teko koronene dakwah nggawa sak anak bojone. Ayo, dalam sejarah sopo? Dai-dai Timur Tengah rene nggawa sak anak bojone. Digawa yo anake ora gelem sik cilik-cilik numpak perahu ribuan kilo. Berbulan-bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'rufu babun min abwabil jannah. Perbuatan baik, suka membantu orang, itu merupakan salah satu pintu
dari pintu-pintu surga. Wa huwa berbuat baik suka membantu, yadfa'u bisa menghindarkan, menolak masari asu, mati elek, menghindarkan mati su'ul khotimah. Rawahu Abu Syekh, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu saudara dengan muslim yang lain, karenanya dia tidak mendoliminya wong saudara, dan tidak membiarkannya didolimi. Mendolimi enggak, ngejarno juga enggak. Ada rasa solidaritas, membela. Ini loh wong mukmin. Engko enggak ndolimi tapi ana kancamu dikamplengi kon menengae. Sing penting lek dudu aku, aja ngono. Ya kudu mok belani. Jarno ae. Tambah-tambah iyo jadi koyo iyo. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Dan barang siapa sedang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah juga memenuhi hajat orang itu. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan, Allah juga menghilangkan dari dia satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib orang Islam yang lain, satarahullah, Allah juga akan menutupi aibnya yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Al-ma'u tahur, air itu mas suci mensucikan. Illa in taghayyara rihuh, kecuali jika kena najis sampai berubah baunya, ya menjadi muta najis. Au ta'mu, atau berubah rasa jadi muta najis. Au launuhu, atau berubah warnanya. Binajasatin tahdutsu fih, karena najis yang timbul di situ, najis nyemplung di situ. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Harfun nun Jamira 7. Jam-jam itu seperempat. Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an, semoga Allah membuat ceria, cemerlang wajah seseorang. Sami'a, yang orang itu mendengar, minna dari kami, kata Nabi, syai'an suatu dawuh, mendengar hadis. Faballaghahu, lalu dia menyampaikan hadis itu. Kama sami'au, persis seperti yang dia dengar. Paham nggak paham tetap disampaikan. Itu yang Nabi mendoakan, moga-moga orang kayak begitu komitmen ngaji hadis, memahami hadis, lalu menyampaikan, dan komitmen nggak akan merubah. Kadang orang itu gara-gara nggak paham terus dirubah sesuai dengan persepsinya. Ojo, masuk nggak paham ya sampai nopo anane. Kenapa? Dan itu ganjaran untuk orang kayak begini, nanti wajahnya dibuat bercahaya, berseri-seri, berarti dia nggak susah. Wong wajah irem muram itu krono susah. Nah, wajah berseri berarti nggak susah. Farubba muballaghin, karena terkadang orang sing dikandani. Jadi hadis itu perlu tetap disampaikan apa adanya, nggak usah dirubah-rubah. Kenapa? Karena kadang wong sing mau kandani, sing dikandani, au luweh paham min sami'in, daripada yang dengar langsung dari Nabi. Ingin sampean ngene roh hadis itu aku. Sing krungu langsung teko kene ra paham. Terus teko win ketemu Pak Muzaki, ngaji apa? Ngaji iki ngene lho, mau ngaji ini, tapi aku kurang ngerti. Muzaki sing mau kandani malah ngerti. Makanya
alasan ketidakpahaman jangan membuatmu merubah hadis. Hadis itu biar sampaikan tetap apa adanya saja. Naddarallahu mra'an, semoga Allah membuat cemerlang wajah seseorang. Oh, mau ngomong ning. Mriki. Apa lewat? Mriki. Rata rene. Oh, Beb. Maju terus. Nyemak iki. Halaman piro iki? Ini belum. Lagi sama bintang. Huruf nun. Wes. Nyemak aja sambil dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadharur rajuli ila akhi ala syauqin. Tatapan seseorang menatap saudaranya sesama muslim dengan penuh rindu. Suara ketemu Pak Sugi, nge-grab 3 minggu ramoro. Orang Bali. Memandang saudaranya dengan tatapan rindu. Kalau ada rindu berarti ada cinta, ada atensi, ada perhatian. Dan itu pertanda orang muslim. Orang muslim itu kepada yang lain saling cinta, memperhatikan. Yang enggak peduli bukan akhlak orang mukmin. Tatapan seorang laki-laki menatap saudaranya sesama muslim ala saukin dengan penuh rindu. Khairun itu lebih baik min i'tikafi daripada i'tikaf dia sanatan 1 tahun fi masjid hadza, di Masjid Nabawi. Zaman enggak bisa paham. Mosok nyawang ketemu koncoe mesem ngalang-alang itikaf di Masjid Nabawi itu gimana? Nyun sewu, kita enggak tahu salat kita, ibadah kita, doa kita itu diijabahi apa enggak. Iktikafmu dhewean nang Masjid Nabawi diijabah apa enggak, diterima apa enggak, hanya bergantung kebaikan sampean. Tapi kalau zaman dengan teman ini akrab, dengan kono akrab, ya kan? Andai krono kurang berkualitas doamu akhirnya enggak diijabahi. Tapi konco sak pirang-pirang sing apik karo sampean ini mereka mendoakan sampean. Dari situ maka iktikaf sendirian di Masjid Nabawi meskipun itu top, bisa-bisa masih kalah top dengan ganjarannya silaturahim. Ngerti ya? Membuat peluang ijabah semakin besar. Rodoi top, nah, tapi sampean enggak ngetop ya. Rodoi ngetop. Nun sampean enggak ngetop ya. Jangan sepelekan silaturahim. Kita enggak diijabah, teman mendoakan kita diijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo iktikaf ya, silaturahim juga ya. Ni'mal atiyatu kalimatu haqqin tasma'uha. Sebaik-baik pemberian itu apa? Kalimat tentang suatu kebenaran. Tahu hadis 12 Sahih Bukhari, Sahih Tabrani. Tasma'uha yang Anda mendengar kalimat tentang kebenaran itu. Summa tahmiluha, kemudian kau sampaikan kebenaran itu ila akhin laka muslim, kepada saudaramu sesama muslim. Akhirnya zaman benar, akidahmu benar, salatmu benar, mau sampai nonong koncomu akidai malih benar, salatnya benar. Nah, terus merantau. Sak kampung tadi bener. Iya, nyampe ini DKI iso ya. Cak rutinan ae.
Fatu'allimuha, lalu engkau ajarkan kalimatul haq itu iyahu kepada saudara sesama muslim. Itu menjadi sedekah yang paling top, pemberian yang paling top. Sedekah pakai nasi, duit kepada satu orang dimakan habis. Tapi sedekah ilmu begini, Sunan Ampel datang ke sini menyampaikan ilmu. Muridnya tamat di Mondok Sunan Ampel, kembali ke NTB, ke Sumatera, ke Kalimantan, sana menyampaikan ilmu. Muridnya lagi menyampaikan ilmu. Kami sampai saiki gak entek-entek. Sedekah paling top itu sedekah ilmu, kalimatul haq, kalimat tentang kebenaran. Ni'ma silahul mu'min as-sabru wa du'a. Sebaik-baik senjata orang mukmin apa itu? Sabar dan doa. Yo sabar, yo ndonga, yo sabar. Sabar tok enggak ndonga, salah. Ndonga tapi enggak sabar. Winginane ndonga temenanan. Wis leren Mas. Lah apa Mas leren enggak ndonga? Gah, sel. Kalau mulan iki sifat lagi muncul. Senjata terbaik itu sabar plus doa. Itu loh. Sabar ya kudu telaten gitu loh. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan maghbunun dibuat rugi karena enggak bisa memanfaatkan dengan baik. Fihima, dalam dua kenikmatan itu katsirun minan nas, banyak umat manusia. Apa? As-sihhah wal faragh. Diberi kesehatan, diberi waktu longgar. Rawal Bukhari. Itu kenikmatan luar biasa. Tapi banyak orang nggak bisa menggunakan. Barang loro lagi, ya Allah, ini ki coro sehat iso ngaji. Gusti kula nyuwun sehat ngene gara-gara nggak sehat gak iso ngaji. Padahal pas sehat yo ora ngaji. Tapi sepi ngaji ya. Rame ya. Wal farok duwe wektu longgar. Mumpung longgar. So lek wis rame maneh mahasiswa masuk rame kon gak kober ngaji ngene iki. Untungnya pas longgar kober ngaji. Nahaitukum an ziyaratil kubur walakin fazuruha. Aku pernah melarang kalian semua ziarah kubur. Nah sekarang silahkan kalian ziarah. Beberapa orang salah paham dengan hadis ini. Ini malah justru dikain dalil ngelarang ziarah. Padahal Nabi bersabda, aku dulu pernah melarang kamu ziarah. Sekarang silahkan ziarah ente. Apa kata mereka? Nabi melarang ziarah karena sahabat baru masuk Islam. Awam. Khawatir mereka di kuburan syirik, nyembah-nyembah kuburan, makanya dilarang. Nah setelah sahabat lama ikut Nabi berilmu, nggak khawatir jadi musyrik, maka boleh ziarah. Nah menurut mereka yang nggak mau ziarah, sekarang orang juga pada awam. Rombongan ziarah itu loh orang-orang awam. Mestinya tetap dilarang. Kalau kau ajak mereka ziarah, jangan-jangan di sana minta-minta Sunan Ampel, minta sugih, ngono bareng. Jadi sekarang juga karena masyarakat pada awam, tetap dilarang ziarah. Nah, itu dalil mereka yang nggak mau ziarah seperti itu. Terus saya matur, oke lah, mereka dilarang karena awam. Tapi kamu ustadz kan nggak awam. Ya, kalau yang melarang itu misalnya ustadznya HTI, oke lah orang awam. Tapi ustadznya kan nggak awam. Kalau itu ustadznya PKS, manusia awam, tapi ustadz kan nggak awam. Kalau itu pengurus Muhammadiyah, masyarakatnya awam, pengurusnya kan nggak awam. Ngapain kamu nggak ziarah juga? Mereka awam.
Kalau mereka awam, jangan berfatwa. Gak punya toko sih di Biaro ini. Sampai umroh gak ziarah no. Nah, terus sebagian Nabi melarang ziarah ketika masih di Mekah. Nah, di Mekah belum ada komplek makam muslim. Ya, memang kafir-kafir itu kan. Mau ziarah di makam mana? Setelah hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah itu berhasil membentuk pemerintahan. Program negara antara lain bikin komplek makam Baqi. Lalu beberapa tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Terus ada komplek makam perang Syuhada Uhud. Nah, dulu di Mekah kami melarang ziarah. Sekarang di Madinah sudah ada komplek makam khusus Muslim. Silahkan kamu ziarah. Analisa yang seperti ini enak. Ya. Terus kalau orang itu awam bener, bukan mereka dilarang ziarah. Dijak tapi dibimbing. Sebelum ziarah ada briefing 2 kali, 3 kali. Begini loh nanti cara sholat jamak kosornya, ngerti nggih? Nggih. Nanti kita makan di sana, jangan di sana. Yang itu yang halal, sana enggak halal. Nggih. Nanti niatnya begini. Contoh kok sakrepe dhewe wis pokoke ngamini ustate ae. Nggih. Jadi kalau orang awam bukan dilarang tapi dibimbing. Ya, terus nyun sewu, dilarang ziarah tapi enggak dibimbing, itu tidak menjamin hilang kemusyrikannya. Orang awam yang tetap menganggap percaya macam-macam, di makam mereka bisa musyrik, di rumah pun juga bisa musyrik. Jadi yang membuat mereka musyrik bukan ziarahnya, tapi enggak punya ilmu ini, dan makanya perlu bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana tadi? Dulu aku pernah melarangmu ziarah kubur. Nah sekarang berziarahlah. Fa innalakum fiha ibratan. Sungguh bagimu ada pelajaran fiha ketika ziarah. Nawwiru manazilakum bis salat wa qiraatil Quran. Terangi rumah-rumahmu dengan salat sunat dan membaca Al-Quran. Bisa jadi masuknya rumah beneran begini. Kenapa? Itu annahu man amila minkum min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahwasanya kalau ada di antara kamu laki maupun perempuan mukmin beramal soleh, maka akan kami beri kehidupan yang lebih baik. Amal soleh membuat kehidupan lebih baik, lebih berkualitas. Nah, ini dibacakan kalimat yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kualitas air itu juga meningkat. Ya kan? Nah, kalau ini dibacakan Quran, dipakai sholat sunat, maka butiran-butiran air yang ada di udara ini, yang membuat udara jadi lembab, ini kan air juga kan itu juga semakin berkualitas. Rumah yang dipakai sholawat, baca Quran, udaranya semakin berkualitas, udara yang dihirup, butiran airnya semakin berkualitas. Nah, bahasanya Nabi, terangi rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Muniku maksudnya. Terus kenyataan, rumah yang enggak dihuni dan rumah yang dihuni itu lebih awet rumah yang dihuni. Omah ning perumahan bangun dadi kunci 10 tahun, buyar. Tapi lek dinggeni masih 40 tahun yo enggak buyar-buyar. Iku wis pirang puluh tahun iki zamane mbah-mbah biyen. Mbah Wadarin Blitar bekas omah mbah. Ya enggak buyar-buyar. Ngerti nggih? Jadi ada kehidupan, ada ruh
dan ada medan hidup. Ketika di situ ada kehidupan, berhari-hari orang ada di sini, maka lingkungan suasana sekitarnya juga ikut hidup. Dan kalau yang hidup itu lebih berkualitas, dia ulama, dia wali, hafidh Quran, banyak sholawat, banyak sholat. Maka karena pribadinya lebih berkualitas hidupnya, medan hidup sekitarnya juga lebih berkualitas, lebih baik. Di mana-mana, produk-produk ini dihuni. Masjid dengan kualitas bangunan yang sama, dengan rumah biasa yang dipakai dangdutan, dipakai macam-macam, itu lebih awet masjid daripada rumahnya orang biasa. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Makanya untuk membuat rumah benar-benar bersinar, lebih berkualitas, itu perlu dibacakan Quran dan seterusnya. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Kalau zaman awam gak iso maca dhewe, mbok yo sesekali nrimo jamaah tahlil. Ono Qur'ane, ono Fatihahe, ono sholawate. Lek ngerang-ngerang ngerti Fatihah ya Fatihah itu. Ojo sampai omah blas gak tahu gawe ngono-ngono kuwi. Naumus shaim ibadah ini besok malam. Mulai besok maghrib berlaku hadis ini. Tidurnya orang yang puasa itu bernilai ibadah. Wasamtu tasbih, meneng bernilai tasbih. Kurang piye Mas? Wa amaluhu mudha'af, amal ibadahnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab, doa orang yang puasa bakal diijabai. Wa dzambuhu maghfur, dosanya diampuni. Masya Allah. Orang mukmin melihat topnya bulan puasa kayak begini, mesti senang menyambut gembira datangnya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan takhalal jannah. Barang siapa bergembira menyambut Ramadan, pasti masuk surga. Mengapa? Bergembira menyambut Ramadan mesti mukmin. Kalau bukan orang mukmin, sumpek Mas katakan Ramadan. Pelacur-pelacur PSK katakan Ramadan, dak Ramadan maneh. Karena obrak maring ini. Pengusaha-pengusaha klub malam, pengusaha-pengusaha remang-remang, katakan Ramadan, dak Ramadan maneh. Wes diobrak maneh. Jadi orang yang berorientasi keuntungan duniawi tok, itu ketekan Ramadan sumpek. Kok ada orang ketekan Ramadan seneng, berarti dia benar-benar orang yang berorientasi akhirat. Mukmin pantas dia dijamin masuk surga. Ngerti ya? Yes. Muga-muga iso poso. Meskipun korina. Narona. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah di masjid, terus yang pulang-pulang, yang ikut dzikiran monggo. Setelah jamaah dzikiran. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis.